Halo, selamat datang dan bergabung. Apapun juga usaha yang sedang dijalankan, semoga semuanya semakin berkembang dan sukses. Akunting itu sangatlah menyenangkan, bisa diikuti di video-video channel ini, dan mari kita raih sukses bersama. Mengenai laporan keuangan secara dasar, itu terdiri dari laporan-laporan sebagai berikut. Dan yang akan dibahas di video kali ini adalah mengenai neraca. Neraca atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai balance sheet. Secara literatur didefinisikan sebagai berikut, tapi saya pribadi lebih suka mendefinisikannya sebagai snapshot atau foto dari posisi keuangan perusahaan per satu tanggal tertentu. Jadi per tanggal tertentu ini bisa kita bandingkan dengan laporan lainnya, contohnya dengan laporan laba rugi. Jika neraca dilaporkan per satu tanggal tertentu, maka laporan laba rugi ini dilaporkan untuk periode. Bisa periode 1 bulan ataupun untuk periode 1 tahun. Jadi itulah bedanya. Neraca terdiri dari 2 kolom. Kolom sebelah kiri adalah kolom aktiva, sedangkan kolom sebelah kanan secara umum sering disebut sebagai pasiva. Terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Aktiva adalah harta atau aset, liabilitas adalah hutang, dan ekuitas ini terdiri dari modal dan laba atau rugi. Yang perlu diperhatikan dari neraca ini adalah bahwa total aktiva selalu harus sama dengan total dari liabilitas dan ekuitas. Inilah yang dikatakan sebagai balance atau seimbang, sehingga dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai balance sheet. Untuk aktiva ini, mari kita mulai pembahasannya. Aktiva adalah harta atau aset. Apa saja yang dimiliki oleh perusahaan? Aktiva terbagi atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dalam bentuk uang atau mudah dicairkan menjadi uang. Diperkirakan dalam waktu di bawah 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap ini masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, dipakai untuk operasional dan bukan khusus untuk diperdagangkan atau dijual belikan di perusahaan ini. Aktiva lancar yang umum ini terdiri dari item-item sebagai berikut. Ada kas bank, kemudian ada piutang dagang. Ini adalah barang atau jasa yang sudah kita berikan atau serahkan kepada customer, tetapi belum dilunasi oleh customer per tanggal neraca. Kemudian persediaan itu adalah stok yang masih ada di gudang kita per tanggal neraca. Baik itu stok barang jadi yang untuk dijual maupun bahan-bahan baku yang nantinya untuk diolah menjadi barang jadi tersebut. Kemudian aktiva tetap ini secara umum antara lain terdiri dari seperti berikut ini. Dan yang perlu diberi catatan adalah aktiva tetap di neraca harus sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Apa itu akumulasi penyusutan? Ini akan dibahas di video berikutnya. Sekarang kita membahas mengenai liabilitas. Liabilitas ini adalah hutang. Hutang terdiri dari kategori hutang jangka pendek atau sering disebut sebagai hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek ini jatuh temponya di bawah 1 tahun, sedangkan hutang jangka panjang di atas 1 tahun. Hutang jangka pendek contohnya adalah sebagai berikut. Ada hutang usaha, yaitu hutang kita ke supplier karena barangnya sudah kita terima tapi belum kita lunasi per tanggal neraca. Lalu ada pendapatan yang diterima di muka, contohnya kalau kita menerima uang muka dari customer, tetapi kita belum menyerahkan barang atau jasa kepada customer tersebut. Sedangkan hutang jangka panjang, contohnya adalah bank loan atau pinjaman kita ke bank. Pembahasan berikutnya mengenai ekuitas. Ekuitas ini adalah hak dari pemilik karena dia terdiri dari aset yang sudah dikurangi dengan hutang. Dalam pelaporannya, ekuitas terbagi atas modal dan laba atau rugi. Modal ini terdiri dari modal yang disetor, baik oleh pemilik maupun oleh investor lainnya.
Sedangkan laba rugi terdiri dari laba rugi ditahan, yaitu laba atau rugi akumulasi dari awal usaha ini berdiri sampai dengan akhir tahun sebelum pelaporan. Sesudah kita kurangi dengan profit sharing. Profit sharing ini yaitu pembagian laba ditahan kepada pemilik atau investor jika memang ada. Sedangkan laba rugi tahun berjalan itu adalah akumulasi dari laba rugi untuk periode pelaporan neraca. Jadi, jika periode pelaporan neraca kita tahun 2020, maka berikut ini 1 Januari sampai 31 Desember 2020 adalah laba rugi tahun berjalan. Oke, langsung kita masuk ke contoh dari neracanya. Neraca terdiri dari aktiva, yaitu aktiva lancar. Untuk memperjelasnya, misalnya jika di sini saldo banknya 16.600.000, maka itu berarti di rekening koran perusahaan per 31 Desember 2020, 16,6 juta itu adalah saldo bank yang tersedia. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva lancar dijumlahkan dengan aktiva tetap, kita memperoleh total aktiva. Lalu ada liabilitas tadi yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Jika dijumlahkan, maka kita memperoleh total liabilitas. Lalu yang menjadi hak dari pemilik ini adalah ekuitas, terdiri dari modal disetor dan laba rugi ditahan serta laba rugi tahun berjalan. Jika modal dan laba rugi dijumlahkan, maka kita memperoleh total ekuitas. Total liabilitas kita jumlahkan dengan total ekuitas. Dan perlu diperhatikan bahwa total aktiva nilainya harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Ya, ayo anak bangsa, mari kita berkreasi dengan gemilang. Salam sukses untuk semuanya. Dan mengenai detail dari masing-masing kategori yang tadi dibahas, juga mengenai laporan-laporan lainnya, berbagai analisa, pembukuan, pengelolaan, dan sebagainya, ini bisa ditemukan di video lainnya. Karena itu, mohon support dari semuanya dengan subscribe dan share. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.